boleh dijelasin nggak sih karakternya sebagai apa di sini pemandangannya? Di film Pemandi Jenazah ini aku berperan sebagai Lela. Lela ini adalah seorang pemandi jenazah turun-temurun. Sebenarnya Lela ini tuh tidak mau melanjutkan pekerjaannya ibunya karena dia juga mempunyai anak muda, mempunyai mimpinya sendiri gitu. Tapi karena keadaan yang mendesak, akhirnya dia menjadi pemandi jenazah. Dan pemandi jenazah ini, si Lela ini dan ibunya mempunyai mempunyai seperti indera keenam lah rasa sensitif tapi juga intuitif dan itu nurun ke anaknya gitu. Kenapa makanya ibunya ingin juga Lela akhirnya melanjutkan pekerjaannya ibunya gitu. Selama proses workshop sama pemandi jenazahnya langsung, mungkin energi seperti apa sih yang kalian rasain gitu? Dan tantangannya gitu. Kalau energinya dulu ya aku jawab satu-satu gitu. Kalau energinya aku ngelihat Bu Hikmah tuh kayak kagum sih gitu. Buatku pemandi jenazah tuh bukan sekedar bukan sekedar jasa aja atau pekerjaan aja, tapi itu benar-benar mulia banget loh Mbak gitu. Gak mudah untuk menghadapi kematian setiap harinya gitu kan, dan pasti capek loh ngurusin orang yang udah nggak ada gitu kan. Dan yang aku lihat Bu Hikmah tuh kuat banget gitu ya. Terus juga aku jadi terinspirasi sama beliau gitu. Kalau untuk jadi paham ini ketika nggak sih Agni? Jadi maksudnya kayak dari tubuh sebelah mana dulu, madepin jenazahnya ke sebelah mana. Pastinya jadi ada. paham sampai ke sana nggak sih? Iya, jadi paham sampai sana karena emang workshopnya dilakukan berulang-ulang. Terus juga bukan hanya untuk hafalan aja, tapi mengerti dari artinya sendiri dan kenapa harus dari sebelah kanan dulu, terus kenapa harus niatnya dulu dan segala macam. Sih tadi apalagi tantangannya kalau misalkan ketika workshop gunting kafan segala macam, balikin jenazah gitu, kalau energi yang pada saat itu energi seperti apa yang kalian rasain? Sedih atau justru takut, ngeri gitu? Justru aku ingin menjadi, kalau dari Lela sendiri emang karakternya belum siap untuk menjadi pemandi jenazah. Jadi yang aku ingin tampilkan di sini ya bagaimana dia menghadapi sebuah kematian yang baru dan akhirnya berproses untuk menjadi pemandi jenazah. Dan energi yang aku rasakan waktu itu ya jujur, kematian yang dihadapin tuh berat gitu ya, capek gitu. Terus drain gitu. Kayak capek tapi ini kewajibannya gitu. Terus tadi apa Mbak? Tantangannya gitu. Tantangannya aku dituntut menghidupi peran yang benar-benar baru dan sangat berbeda dari kehidupan aku pribadi gitu. Yang satu benar-benar anak kota yang mobile kemana-mana segala macamnya dimudahkan, dan sedangkan Lela ini dia menjadi dituntut menjadi pemandi jenazah yang emang pekerjaannya sangat berat dan harus biasa gitu. Karena dia jadi asisten ibunya tuh dari kecil. Secara personal ada perubahan nggak sih Kak ketika setelah memerankan Papa Lela lagi? Iya jujur aku selama persiapan tuh masih nggak apa-apa kan, masih fun-fun aja gitu kan, kayak substansinya aja gitu, tapi sambil mendalami. Tapi ketika aku menjalanin syutingnya, karena emang di sini juga ada sisi kehilangannya dan menjadi pemandi jenazah itu sendiri tuh rasanya capek banget, dan aku kayak nggak punya kehidupan lagi gitu selama 3 minggu. Kayak capek banget, kayak nggak punya hidup lagi. Aku bener-bener jadi Lela selama 3 minggu itu gitu. Di film ini lebih capek secara emosional apa fisik? Nah jujur itu ya, aku tuh selalu yakin kalau fisik aku tuh kuat. Tapi jujur di sini fisik aku jadi nggak kuat, mental aku juga jadi nggak kuat. Tapi karena dapatnya itu jadi aku embrace aja, karena emang energinya Lela ini tuh dikit gitu. Karena emang capek banget anaknya. Tadi katanya juga mama nggak ngizinin kamu buat workshop sama jenazah langsung tuh, kenapa? Alasannya mungkin? Nah itu ya mungkin kan karena orang tua ya banyak khawatirnya, aku juga anak tunggal, makanya dijagain banget kan sama ibuku. Dan Bu Hikmah ini tuh dia kayak dari dia tuh kayak pemandi jenazah
yang buat di panti-panti, yang buat di jalan-jalan, atau buat orang-orang yang udah nggak punya keluarga lagi gitu. Dan mungkin yang ditakutin ibuku kayak takut kalau mandiin entah ketempelan atau entah mungkin, aduh maaf, tapi takutnya ya orang tua kan macem-macem ya, dapat penyakit dari mana kan kita nggak tahu gitu, mungkin takutnya itu. Kebetulan aku juga sebenarnya nggak langsung mandiin gitu, aku lihat dulu gitu, dan Hikmah tuh juga ngizinin, cuman karena ibuku bilang enggak, daripada kenapa-napa ya udah deh aku nurut ibuku aja, soalnya yang udah-udah kalau aku nggak nurut pasti kejadian yang aneh-aneh gitu. Contohnya apa? Apa? Yang nggak nurut tadi itu. Contohnya. Kejadiannya banyak lah, banku meletus, mobilnya nabrak, apa, dompetku hilang, banyak deh. Kak, pertama mulai acting terus mulai memandikan jenazah agak sedikit rasa takut nggak sih, meski itu orang asli ya, bukan ini Masih hidup. Bukan jenazah. iya bukan masih hidup maksudnya orang asli lagi. Takutnya sih enggak, cuman khawatir aja, misiku di sini gimana orang-orang percaya kalau aku adalah pemandi jenazah turun-temurun yang emang udah biasa mandiin jenazah gitu sih gitu. Takutnya lebih ke situ malah gitu. Cuman kalau di lokasi ya sih aku juga jadi kayak hati-hati gitu, karena emang sensitif banget. Dari workshop aja udah ada yang aneh-aneh gitu. Jadi mungkin juga pikiran aku jadi aneh-aneh karena waktu workshop tuh udah aneh-aneh, jadi agak kesananya hati-hati. Cuman karena sering dipikirin jadi sering takut sendiri gue. Tapi kamu tipe orang yang penakut atau berani sih sebenarnya? awalnya aku lebih ke berani, cuek gitu. Tapi setelah main di sini nggak tahu ya, aku kayak lebih sensitif gitu loh. Dan apa ya, balik lagi kayak dulu waktu kecil aku sering banget diliatin gitu, dan udah nggak pernah bisa lihat lagi, itu karena didoain sama yang aku gitu. Nah kesini setelah proses mandiin jenazah dan entah apa tuh kayak ngundang, terus aku ngerasa jadi lebih sensitif juga gitu loh. Kayak Recall masa lalu gitu nggak sih? apa? Recall masa lalu yang Recall dulu masa lalu, dan oh ini bukan main-main, ini emang ada beneran gitu. bisa dibilang ini proyek syuting kamu yang paling menakutkan secara mistis kan? Iya, menurut aku ini paling sakral gitu. Kalau yang lain ya udahlah legenda segala macem gitu, horor aja gitu. Kalau ini emang diangkat dari kisah si pemandi jenazah dan emang terjadi. Paling berefek dong untuk film horor dari sebelum-sebelumnya. Iya jujur capek banget ya berperan sebagai Lela ini. Itu paling efek banget. Dan sampai sekarang aku jadi kalem kabarnya karena meranin Lela. Biasanya energinya banyak, sekarang energinya cetek. Lepas karakternya susah nggak? Kenapa? Lepas karakter sama lepas emosi dari Lela tuh susah nggak? Kalau ngelepas karakter jujur enggak, karena emang karena capek itu aku pengen kayak kalau udah ya udah gitu. Tapi aku jadi lebih tone down aja habis main di sini karena energinya low, aku jadi lebih anteng gitu, terus jadi lebih gampang capek gitu. Jadi penakut gitu. Kebawa tuh ada gitu, kebawanya ke sana. Kak kan sebelumnya sempat bilang kayaknya main horor terakhir deh yang di 2023 ya kalau nggak salah. Terus akhirnya mau memilih ini. Apa sih Kak yang spesial dari film ini sampai akhirnya mau nerima untuk bermain di Pemandi Jenazah? Ya. Maaf ya Kak ya. Lebih ke fokus ke filmnya aja. Yang spesial aja dari Oke. kenapa mau ngambil ini gitu? Yang spesial karena pertama aku pasti baca skripnya dulu kan, ditawarin sama Kak Ica gitu kan, premisnya diceritain segala macem, karakternya seperti apa, terus kayak nggak mungkin dong aku kayak menolak mentah-mentah, aku baca dulu skripnya. Dan jujur ini adalah skrip Mbak Lele yang paling bagus, kalian bisa buktiin nanti nonton, ini yang paling bagus, yang menurut aku nggak ada plot hole-nya, dan ceritanya nggak sekedar horor yang menakut-nakutin, tapi juga pesannya bagus karena balik lagi diingetin sebaik-baiknya pengingat itu adalah kematian. Ceritanya bagus banget Mbak, dan ini adalah skrip yang nggak pernah bisa aku berhenti baca gitu, dan aku jadi kayak apa ya, obses banget untuk jadi Lela tuh di sini. Mungkin meski udah kelar syuting masih suka kebayang, jadi inget mati nggak sih Kak, kayak tiap mau tidur atau lagi sendiri gitu? Jadi pengingat aja sih kalau kita di sini nggak selamanya gitu, dan manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, makanya kayak balik lagi aku juga jadi diingetin gitu. Pindah dulu ya belakang poster biar bagus Nih, view-nya. aku juga ada nih kayak sampai sekarang
bacaan doa dan segala macam tuh aku jadiin wallpaper biar nongol banget, tapi sampai sekarang belum kehapus, nggak tahu kenapa. Finalnya Thank you. Mas.